Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam renungan pagi ajaran hidup. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam istirahat kami semalam. Pagi ini Engkau berkati kami untuk memulai kehidupan hari ini. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama mendasari hidup kami hari ini. Roh Kudus memampukan kami untuk menemukan hikmat dari firman-Mu agar kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15 yang tertulis demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema hidup kita seperti uap. Apa yang kita lakukan? Saudara, kalau kita memikirkan sesungguhnya hidup kita ini singkat sekali. Dikatakan dalam kitab Yakobus hanya sebentar saja, digambarkan seperti uap. Maknanya bukan hanya sebentar saja, tetapi juga tidak mampu melakukan apa-apa. Maka Yakobus mengingatkan agar ketika membuat rencana dan tujuan untuk masa depan, harus mempertimbangkan Allah dan kehendak-Nya. Jangan bertindak seperti orang kaya yang bodoh yang digambarkan dalam Injil Lukas pasal 12. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, orang kaya yang bodoh ini menggambarkan orang yang sombong tetapi berakhir tragis. Yakobus menasihati orang harus mengakui bahwa kebahagiaan yang sejati dan kehidupan yang bermanfaat sepenuhnya tergantung pada Allah. Prinsip hidup yang harus kita anut jika Tuhan mengendaki. Apabila kita berdoa, kehendak-Mu jadilah. Kepastian hidup kita sekarang dan masa depan di bawah perlindungan Allah Bapa di surga. Saudara, dari bacaan kita tadi seharusnya menjadi panduan dalam hidup kita. Yang pertama,
Sesungguhnya kita ini tidak mampu melakukan apa-apa kecuali oleh kekuatan dari Allah. Maka seharusnya kita mengandalkan hidup kita kepada Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, Allah yang menentukan hidup kita. Maka setiap hal yang kita lakukan, kita serahkan kepada rencana dan kehendak Allah semata. Kalau toh kita mempunyai rencana, kita serahkan pada rencana dan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Mampukan kami agar menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Mohon berkat-Mu untuk aktivitas hari ini, agar semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan sesama. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan pagi Ajaran Hidup. Sampai bertemu dalam renungan pagi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.